Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bertemu pada kesempatan kali ini melanjutkan materi-materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tentunya ya masih mata pelajaran praktikum akuntansi instansi atau lembaga pemerintahan. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan yang kemarin sudah sampai pada contoh studi kasus 15. Maka sekarang kita akan lanjut dari contoh studi kasus 16 sampai contoh studi kasus 21. Ya, jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana contoh-contoh studi kasus 16 ya. Tentunya ini masih di poin tentang koreksi kesalahan di akuntansi pemerintah. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke materinya. Oke, kita perhatikan ya. Jadi pada kesempatan kali ini lanjut ya, masih di seputaran koreksi kesalahan di pemerintahan ya. Oke. Jadi langsung saja ya kita menganalisis secara sederhana bagaimana transaksi tersebut. Yaitu yang pertama tanggal ya 21 April. Lalu yang kedua ini tentang pengembalian dana, berarti ada uang masuk ya, ada dana masuk sebesar 15 juta rupiah ya. Jadi pengembalian tersebut adalah kelebihan pembayaran oleh bendahara pengeluaran, berarti pengembalian tentang hal satu dan yang lainnya ya, di sini terkhusus untuk belanja pegawai. Oke, lanjut di dalam jurnal ya, ingat dalam pemerintahan itu ada dua jurnal, ada yang namanya operasional dan realisasi anggaran ya. Jadi di operasional ini kurang lebih umum ya, di mana tadi ada pengembalian dana, berarti ada kas masuk ya, kas berarti di debit. Kas di debit sebesar 15 juta rupiah. Lalu pengeluaran tersebut yang kelebihan ini karena pembayaran belanja pegawai ya. Jadi belanja pegawai tersebut itu harus dikredit ya. Jadi di sini pendapatan lain-lain yang berupa belanja pegawai ya, belanja pegawai. Ya, jadi di sini ada sedikit kesalahan ya, entah kesalahan tapi kalau kita arahkan juga kepada belanja pegawai itu bisa saja ya. Karena ini adalah uang yang memang harus kembali kepada pemerintah ya. Jadi bukan berupa pendapatan ya. Tapi kalau memang awalnya jurnal ini dibentuk ya, jurnal ini adalah pendapatan lain-lain, maka bisa saja ya. Bisa saja itu masuk dalam pendapatan. Tapi kalau di sini dijelaskan adalah belanja pegawai, berarti pengeluaran pembayaran belanja pegawai. Berarti harusnya yang akun yang awalnya adalah debit belanja pegawai itu dikredit ya. Belanja pegawai dikredit. Berkurang 15 juta rupiah ya. Entah berapa nominal awalnya ini ya. Jadi kita tidak tahu berapa nominal awal dari belanja pegawai sehingga bisa ada kesalahan sebesar 15 juta rupiah. Intinya ya, walaupun di sini pendapatan lain-lain yang dipakai tidak masalah ya. Yang penting nanti pada saat di catatan atas laporan keuangan ya, CALK itu dijelaskan ya, pendapatan lain-lain yang dimaksud di sini itu adalah kelebihan kelebihan atau pengembalian dana dari belanja pegawai yang yang lebih dibayar. Nah ini ya. Jadi ini harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Supaya jelas ini pendapatan lain-lain ini apa ya. Tapi lebih pasnya lagi kalau kita langsung mengurangi belanja pegawainya. Ya, saya yakin ini di dalam pencatatan awal itu belanja pegawai ini sudah lebih. Ya, sudah lebih. Ya, begitupun di jurnal realisasi anggaran ya. Karena sal itu lalu dikurangi terlalu banyak sebesar 12 juta, maka itu harus dijumlahkan kembali atau ditambahkan kembali menjadi 15 juta di debit ya. Ingat dalam estimasi sal itu mengikuti adalah kas ya. Jadi kalau kas di debit maka estimasinya di debit. Kalau kas di kredit maka estimasi juga di kredit ya, itu ngikut. Ya, ini satu jalur ya, satu perlakuan. Lalu ini juga sama ya, pendapatan lain-lain ini adalah penyebabnya bisa saja juga harusnya ditulis adalah belanja pegawai. Jadi di sini adalah pengeluaran belanja atau biaya pegawai ya. Pengeluaran biaya atau belanja pegawai ya, jadi bukan pendapatan, kecuali itu kasus yang tadi ya, kecuali memang diakui sebagai pendapatan dari awal maka itu bisa saja masuk dalam laporannya ya. Dan itu akan jelas keterangannya di catatan atas laporan keuangan ya sebesar 15 juta. Jadi itulah cara mengkoreksi kesalahan yang seperti ini di
studi kasus 16. Kita lanjut ke studi kasus 17 ya. Masih di seputaran koreksi. Nah, di sini adalah tanggalnya ya, harus sesuai tanggal transaksinya. Lalu kesalahannya ini adalah pada tanggal ini ya, kesalahan itu ditemukan adanya dana belanja belum tercatat, berarti masih dalam bentuk utang ya, masih dalam bentuk utang. Ya, masih dalam bentuk utang atau kredit ya. Kredit ya. Karena utang itu kan kredit ya. Oke. Ya, jadi ini masih dalam bentuk hutang. Jadi memiliki kewajiban ya. Kewajiban untuk membayarkan sebesar 15 juta yaitu belanja pegawai ya. Oke. Di sini dia sebut adalah ekuitas ya. Harusnya di sini bukan ekuitas ini. Ini bisa saja di sini harusnya ini adalah karena dia ekuitas di sini ini berhubungan dengan dana cadangan ya. Dana cadangan. Ya, dana cadangan. Ini ekuitas adalah dana cadangan. Coba kalian kembali melihat pada contoh studi kasus kalau tidak salah 67 atau 78 ya. 678 kalau tidak salah ya. Kalau bukan 67, 78. Contoh studi kasus yang membahas tentang pembentukan dana cadangan. Ya, dana cadangan di sini adalah ini ekuitas ya. Dana cadangan untuk belanja pegawai ya. Nah, ini untuk dibentuk ya. Kenapa dibentuk dana cadangan? Karena memang transaksi ini harus dilunasi ya. Gaji ini ya, gaji atau belanja pegawai ini harus dibayarkan. Jadi mau tidak mau karena pengakuannya itu terlambat, maka dia akan membentuk utang di dalam pemerintahan. Ya, dia akan membentuk utang di dalam pemerintahan yaitu di sisi debit ya. Nah, ini kredit ya. Jadi dia akan membentuk sebuah ekuitas, kas keluar ya, jadi kas keluar. Ya, jadi kas berkurang atau kas keluar dan membentuk yang namanya dana cadangan ya. Coba kalian perhatikan di dalam pembentukan dana cadangan. Jadi utang yang ini, yang kredit, utang kredit ini itu dibentuk menjadi sebuah ekuitas ya. Ekuitas atau kita bisa sebut dana cadangan belanja pegawai ya. Nah, jadi itu ya, ini bukan ekuitas tok saja ya, harusnya dijelaskan ekuitas ini berupa apa, yaitu berupa dana cadangan. Jadi pembentukan dana cadangan ya. Nah, oke. Sebesar 15 juta, nominalnya jangan lupa ya. Lalu di dalam karena ini adalah mempengaruhi kas ya, kas, maka sal itu akan dikredit ya. Ini lihat, perhatikan ya, kas akan dikredit. Sebabnya karena apa? Karena ada, ini harusnya salah ini ya, ini bukan saldo anggaran lebih ya. Sini salah ini bukan sal ini. Ya, ini harusnya di sini. Penyebabnya apa? Adalah pembentukan ya dana cadangan belanja ya, dana cadangan belanja pegawai ya. Ini. Jadi pembentukan, ini sebabnya ya, sebabnya sal itu berkurang adalah pembentukan dana cadangan belanja pegawai ya. Jadi pembentukan dana tersebut coba kalian perhatikan di studi kasus 78 ya. Coba kita lihat di sini ya. Mana 78? Ini kita lihat, kita cek kembali ya. Oh, ini di atas. Ya, ini. Coba lihat dana cadangan ya. Jadi pembentukan ini adalah pencairan ya. Buat salah yang di atas ini. Dana cadangan pada kas. Lalu di sini sal berkurang. Sebabnya apa ya? Pengeluaran. Berarti ini di tempat yang tadi terusnya pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan belanja pegawai ya, itu yang di studi kasus 17 ini ya. Harusnya di sini adalah pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan belanja pegawai ya. Jadi pengeluaran pembiayaan ya, pembentukan dana cadangan belanja pegawai. Nah, itu ya. Jadi ini salah ini ya. Salah, bukan saldo anggaran lebih, tapi ini adalah akunnya adalah pengeluaran ya, akun pengeluaran di sisi debit. Nah, ya, ini adalah pembentukan dana cadangan ini yang tadi di atas ya. Oke, mungkin cukup jelas ya untuk contoh studi kasus 17. Kita lanjut ke contoh studi kasus 18 ya. Ini masih seputaran tentang koreksi juga. Di sini adalah pendapatan sewa gedung ini ya 3.575.000, tetapi dibukukan itu lain ya. Kesalahan tersebut itu sebesar, di sini adakah sebesar ini ya.
itu adalah sebesar Rp300.000 ya. Jadi ada selisih sebesar Rp300.000 ya, Rp300.000. Oke, jadi ini adalah selisihnya, di mana selisih ini adalah kurang ya, kurang. Berarti kurang, dalam pencatatannya itu kurang. Ya, berarti harusnya itu pendapatan sewa gedung itu harusnya dijumlah ya, ditambah, dikredit lagi ya. Pendapatan sewa gedung itu dikredit lagi ya. Kesalahan tersebut terjadi, ini yang pertama kita cek di SKPD atau di instansinya. Bagaimana pencatatannya? Ternyata dalam pencatatan itu ya salah ya. Dalam pencatatannya itu dia melakukan sebuah kesalahan ya, di mana nominalnya ya kurang sebesar Rp300.000 ya, ini kurangnya adalah Rp300.000. Mau tidak mau ya, ini karena kurang, maka RK ini harus dijumlahkan dan lain-lain juga ini harus dijumlahkan ya. Maka ini di debit, ini juga di kredit tetap ya, akunnya akan tetap. Itu harusnya yang diberlakukan dalam koreksinya ya. Nah, di sini jurnal koleksi ya, ini ya di BUD. Sabar ya, ini kenapa tidak di jurnal di sini ya. Coba kita cek kembali. Pendapatan sewa gedung dibukukan sebesar 2 Oh iya. Ini karena sudah apa? Sudah menyeberang tahun ya, sudah menyeberang tahun. Karena ingat ya, ini adalah realisasi anggaran ya. Kita harus berpatokan pada kesalahan tersebut, itu akan berhubungan dengan anggaran di tahun yang berjalan. Maka di tahun yang berjalan tersebut tidak akan dijurnal. Kenapa? Karena memang koreksi ini berhubungan langsung dengan transaksi tahun berjalan ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa itu ya? Tadi karena perbedaan tahun ya, tahun yang berjalan, maka jurnal di sini karena ini realisasi, ingat ya, realisasi itu adalah penggambaran untuk pencatatan atau transaksi yang terjadi di tahun yang berjalan ya. Jadi kalau tahunnya berbeda, maka anggaran tersebut, jurnal anggaran itu tidak berubah ya. Jurnal yang di pemerintah itu tidak perlu dirubah ya, kalau itu berhubungan tentang anggaran ya, berhubungan tentang anggaran. Atau berhubungan tentang silpa itu ya. Lalu yang kedua di sini BUD juga ya terjadi kesalahan. Inilah yang perlu diperbaiki ya, yang perlu diperbaiki. Karena di sini juga ya, karena anggaran yang ini ya, kalau yang di SKPD itu karena anggarannya tahun yang berbeda, maka itu tidak bisa diakui sebagai pendapatan ya, yang lebih itu 300. Karena memang ini sewa gedung tersebut itu ini ya, dengan bukti itu sudah 357 ya, 3575. Ya, jadi bukti tersebut sudah istilahnya tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Maka di tahun berjalan untuk SKPD itu karena dia berhubungan dengan anggaran, maka tidak perlu di jurnal. Lalu untuk BUD sendiri ya, ingat karena kesalahan ini itu berhubungan dengan pemasukan yang ada di BUD ya, karena pasti akan terjadi selisih antara uang yang ada di BUD dan ada yang tercatat di BUD. Ya, jadi uang fisik yang ada dan uang yang tercatat itu akan berbeda. Kenapa? Karena ada kekurangan sebesar Rp300.000. Maka hal tersebut harus dimunculkan, yaitu kas di debit ya, ini seperti yang tadi saya katakan, dan silpa itu di kredit ya. Silpa di sini juga bisa kita masukkan ini ya, RK SK PD ya. RK SK PD ya. Karena ini kenapa bukan RK SKPD di sini? Karena ini ya, karena di sini tidak ada jurnalnya, maka di sini juga tidak perlu dimasukkan dalam SKPD ya. RK SKPD ini tetap ya. Kenapa tidak di sini di jurnal? Karena memang hal ini tidak tercatat juga, tidak ditambah sebesar 300.000 di SKPD ya, maka hanya cukup di BUD, tapi diganti yaitu dia langsung masuk ke silpa ya, sisa anggaran lebih. Ini SAL ya. Kalau kita bisa namakan itu adalah SAL ya, karena memang ada anggaran yang harusnya masih tercatat di silpa ya. Silpa di sini itu adalah dia ada berkurang ya, dia berkurang sebesar Rp300.000 ya, dan kas itu bertambah sebesar Rp300.000
rupiah. Oke, jadi lanjut ya, kita lanjut ke studi kasus 19 ya. Kita langsung saja tanggalnya ya. Nah, ini tanggalnya itu adalah tanggal transaksi awal ya. Ini adalah tanggal ketika dikoreksi ya. Nah, ini tanggal ketika di awal ya. Tanggal di awal ini ya. Ini adalah pencatatan awalnya. Sebesar 110 juta ya. Ternyata di sini adanya kenaikan ya. Adanya kelebihan ya, bukan kenaikan tapi kelebihan ya, adanya kelebihan. Jadi dalam penilaian hal tersebut itu ada kelebihan ya, di mana kelebihan ini sekali lagi ini beda tahun, beda anggaran ya, maka di realisasi anggaran itu tidak akan muncul ya, karena memang anggarannya tahunnya sudah berbeda ya, maka di realisasi anggaran itu tidak muncul ya. Nah, jadi cukup yang akan diperbaiki itu adalah ini ya, untuk menyesuaikan peralatan dan RK SKPD-nya ya. Yaitu di sini kan 110 itu lebih 20 juta. Ya, lebih 20 juta. Maka dia harus di sini ya dikurangi kas itu terhitung sebesar 20 juta rupiah. Ya. Lalu di sini ini ada salah ya, ada kesalahan sedikit ya. Ada kesalahan sedikit di mana di sini harusnya ini bukannya SKPD ini ya. Ini harusnya perlu ditekankan bahwa yang terjadi sebesar 20 juta ini ya, itu adalah pengembalian kas ya. Maka di SKPD ya, karena kas ini akan berhubungan dengan BUD atau PPKD ya, maka di sini tidak ada perubahan ya. Maka di sini tidak perlu ada perubahan ya. Di SKPD tidak perlu ada perubahan. Ya, walaupun memang yang tercantum adalah ini ya. Namun ini kita berbicara tentang uang yang dikembalikan sebesar 20 juta rupiah. Ya, maka itu akan berpengaruh hanya di PPKD ya. Hanya di PPKD atau BUD ya, Bendahara Umum Daerah. Nah, maka ingat ya, karena ada uang pengembalian maka ada uang masuk sebesar 20 juta rupiah ya. Lalu ada lagi ini ya, uang itu merupakan uang untuk SKPD ya. Maka dia harus menambah atau mengurangi RK SKPD. Dia harus mengurangi akun RK SKPD yang dikeluarkan ya. Jadi RK SKPD ini itu harus dikurangi karena memang lebih catat sebesar 20 juta karena adanya pengembalian sebesar 20 juta rupiah ya di BUD ya. Tapi khusus untuk di SKPD itu tidak ada ya, tidak ada pengembalian karena uangnya memang itu dikembalikan di BUD ya. Uangnya itu dikembalikan BUD walaupun nanti mungkin pada saat penilaian kembali di tahun 2018 ya, 2018 itu akan disesuaikan nilai peralatan tersebut ya, akan disesuaikan nilai peralatan ya tersebut ya. Nah, walaupun akan disesuaikan, kenapa? Karena ini bukan nilai sebenarnya, di mana ada pengembalian sebesar 20 juta ya, ada pengembalian sebesar 20 juta rupiah ya, dari pengadaan 110 juta ya. Oke. Lanjut kita bahas tentang studi kasus 20 ya. Contoh studi kasus 20. Di sini tanggalnya ya, ingat kembali realisasi anggaran pasti karena ini harusnya ada ya. Harusnya di sini ada jurnal realisasi anggaran. Ya, harusnya ada jurnal realisasi anggaran. Tapi kita cek dulu, kalau memang dia beda tahun maka itu tidak bisa muncul realisasi anggaran ya kalau beda tahun. Kalau kondisinya memang sudah lompat tahun ya, di sini tanggal 1 April yaitu kesalahannya ditemukan. Oh iya, untuk anggaran 2017 maka di sini tidak muncul ya, tidak muncul di realisasi anggaran. Kenapa? Karena beda tahun anggaran ya. Jadi kesalahan tersebut tetap akan diakui di tahun sebelumnya tetapi tidak mempengaruhi anggaran yang terjadi ya, tidak mempengaruhi anggaran yang terjadi. Di sini ada kesalahan belum tercatat ya, belum tercatat beban ya. Jadi beban itu harus istilahnya terbayarkan atau teranggarkan, harus terkurangkan ya. Jadi maka dibentuk yang namanya ini ya,
ekuitas atau dana cadangan, ya, dana cadangan, ya, dana cadangan beban persediaan, ya, dana cadangan beban persediaan. Ini di ekuitas, ya, ekuitas ini adalah dana cadangan. Kas berkurang karena memang ini untuk pembentukan dana cadangan. Sama kayak contoh yang tadi, ya, yang contoh studi kasus 17 kalau tidak salah, ya, dan contoh studi kasus 6 dan 7, ya, di situ tentang pembentukan dana cadangan dan pencairan. Ini karena ini baru dibentuk. Untuk apa dana cadangan tersebut? Itu untuk beban persediaan. Maka kalau misalkan, ya, kalau dia tahunnya dalam penjurnalan harus dimasukkan dalam realisasi anggaran, ya, maka dia akan muncul itu yang pertama adalah pengeluaran, ya, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan, ya, dana cadangan. Pada ini estimasi, ya, estimasi saldo anggaran lebih itu berkurang sebesar 30 juta rupiah dikarenakan dari pembentukan ini, ya, pengeluaran ini. Ya, ini karena pengeluaran ini, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi saldi kredit, pengeluaran di debit. Itu, ya. Itu jikalau transaksi ini akan dijurnal di realisasi anggaran. Ini yang terjadi, ya, sebesar 30 juta rupiah. Oke, ya, seperti itu, ya. Ini kalau memang dibutuhkan di jurnal di dalam realisasi anggaran. Tapi karena kasusnya sama seperti yang di atas tadi, yaitu dia melompat tahun dari 2017 menjadi 2018, maka dalam penjurnalan atau pelaporan realisasi anggaran karena sudah lewat, ya, anggaran realisasi anggaran tahun lalu sudah lewat, maka dia tetap diakui sebagai ini, ya, dana cadangan tadi. Karena memang anggaran tersebut harus dikeluarkan, ya, dan harus dibentuk menjadi dana cadangan, ya. Nah, itu. Ingat, ini hanya beban ini belum tercatat. Berarti bukan berarti tidak dibayarkan, ya, tapi belum tercatat, ya. Nah, oke. Kita lanjut ke studi kasus yang terakhir untuk pertemuan ini, yaitu studi kasus 21, ya. Jadi yang pertama tanggalnya ini, ya, berarti ini tanggal koreksinya kapan? Nah, di sini ada kelebihan pencatatan beban persediaan. Berarti beban persediaan itu bertambah, ya, atau kelebihan, berarti harus dikurangi, ya. Dan sebesar 40 juta berarti kas harus ditambah, ya. Nah, ini terjadi, ya. Kas ditambah di debit. Ini pendapatan lain-lain, ya. Ini harusnya di sini, ya, harusnya mengurangi dari beban persediaan, ya. Bisa saja diakui ini sebagai pendapatan, bisa saja, ya. Tidak masalah selama nanti di catatan atas laporan keuangan itu dijelaskan, ya, CALK itu, ya, catatan atas laporan keuangan, CALK itu dijelaskan beban persediaan ini itu adalah masuk di dalam pendapatan lain-lain atau laporan operasional, ya. Jadi dia masuk di pendapatan lain-lain, ya. Itu jikalau dia dicatat dalam catatan atas laporan. Kalau tidak, maka yang terdapat di sini itu harusnya dijelaskan lagi, ya. Diperjelas apa yang menyebabkan kas itu bertambah, ya. Apa yang menyebabkan kas itu bertambah? Akunnya adalah beban persediaan dikurangi. Ya, ingat, ya, karena beban persediaan di tahun sebelumnya sudah ditutup, ini, ya, ini tahun 2017, ya, sudah ditutup, ya, maka beban tersebut, ya, akun beban tersebut sudah dinolkan. Maka tidak ada pos atau akun untuk mengkredit hal ini selain dimasukkan dalam pendapatan lain-lain. Bisa saja juga masuk di dalam pengeluaran lain-lain di dalam ini, ya, harus dijelaskan ini. Ini tetap harus dijelaskan, ya. Paling jelas harusnya masuk, ya, paling minimal masuk dalam catatan atas laporan keuangan. Ini sebabnya pendapatan karena apa? Ya, pendapatan karena beban persediaan yang kelebihan dicatat, ya, kelebihan dicatat. Nah, seperti itu, ya. Adapun di sini juga bisa saja tidak berpengaruh. Kenapa? Karena memang kasnya tidak berpengaruh sama sekali, ya. Kasnya memang tidak berpengaruh, ya. Karena memang yang kesalahan yang terjadi itu hanya kesalahan pencatatan, ya. Dan tahunnya juga berbeda. Dia lompat tahun, ya, maka anggaran yang ada itu adalah anggaran tahun 2018, bukan tahun 2017,
2017, maka tidak perlu masuk di dalam sini ya. Kalaupun masuk ya, ini kalaupun masuk ya, kalaupun masuk maka di sini adalah misalkan kalaupun dicatat ya, misalkan kalau dicatat ya, disuruh dicatat, tetap dipaksa dicatat, maka yang masuk di sini itu adalah estimasi ya, estimasi ini ya, estimasi sal ya, estimasi perubahan sal atau saldo kurang lebih. Yang dikredit itu adalah ini ya, yang dikredit itu adalah pengeluaran ya, pengeluaran atau kita bisa juga dapatkan penerimaan akibat dari kelebihan pencatatan beban persediaan atau pengeluaran, karena ini akun awalnya adalah pengeluaran, maka pengeluaran beban, pengeluaran pembayaran pembiayaan atau pembayaran beban persediaan ya, beban persediaan ya, itu pun kalau diadakan ya, atau di jurnal di realisasi anggaran tahun 2017 ya. Kalau 2018 maka itu tidak perlu di jurnal, karena memang kesalahan ini terjadi di tahun 2017 ya. Dia jadi kalau 2018 jurnal tidak perlu dicatat ya, seperti ini yang di buku tidak perlu dicatat. Tapi kalau tahun 2017 dia bisa dicatat ya. Kenapa? Karena tahun yang berjalan ya, tahun berjalan. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ya, semoga apa yang kita sampaikan itu bisa mudah dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan boleh silakan di WA pribadi ya, atau mungkin di komentar video ini. Semoga kalian selalu jaga kesehatan ya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.